Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakiah Darojah. Ya, kali ini suasananya merah putih ya, sesuai dengan bulan ini, bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Jadinya menyesuaikan diri dengan bendera kita, merah putih ya. Nah, saya pun akan membahas tentang tidak jauh-jauh dari merdeka ya, yaitu saya akan membawakan tema tentang menjadi manusia yang merdeka. Ya, maksudnya bagaimana menjadi manusia yang merdeka itu? Ya, Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaannya sejak bulan Agustus tahun 45, berarti sekarang sudah 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, Indonesia merdeka berarti dia sudah memproklamirkan diri menjadi negara yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, berdaulat atas dirinya sendiri, atas bangsa dan negaranya sendiri. Tidak lagi mau diikut campuri oleh negara lain yang menjadi penjajah kita waktu itu ya. Nah, lalu hubungannya apa dengan menjadi manusia yang merdeka? Ya, hubungannya ketika Indonesia menjadi merdeka berarti dia tidak lagi terjajah oleh negara lain. Berarti ketika kita ingin menjadi manusia yang merdeka, berarti kita tidak terjajah oleh orang lain. Nah, kita bisa tengok sebenarnya kita itu masih menjadi manusia terjajah atau sudah menjadi manusia merdeka. Jangan-jangan selama ini kita sudah merasa merdeka, tapi pada kenyataannya kita masih terjajah oleh orang lain. Siapapun itu, orang yang di luar diri kita, itu bisa menjadi penjajah dan kita sebenarnya belum merdeka selama ini. Ya, kita bisa tengok apakah kita sudah merdeka atau belum. Yang pertama, coba tanyakan kepada diri kita. Sebenarnya kita sudah tahu belum sih, sudah paham belum sih jati diri kita sendiri? Kalau kita belum tahu, biasanya kita akan sangat terpengaruh oleh orang-orang di luaran diri kita, omongan orang-orang di luar diri kita, ya, baik itu orang dekat maupun orang jauh, itu kita akan sangat terpengaruh karena kita belum tahu jati diri kita sendiri. Nah, terus pertanyaan kedua, apakah kita sudah paham apa keinginan kita? Ya, kadangkala kita tidak paham keinginan kita apa. Kita hanya melakukan apa yang orang lain inginkan. Ya, orang tua kita, pasangan kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, anak-anak kita ya. Jadi kita melakukan, kita tidak paham apa yang kita inginkan, kita hanya menjalankan yang orang lain inginkan. Nah, di sini biasanya kita akan menjadi orang yang tidak tahu arah, tidak tahu tujuan kita apa. Ya, jadinya kesana kemari itu hanya mengikuti keinginan-keinginan orang lain karena kita tidak tahu apa keinginan kita yang sesungguhnya. Yang ketiga, kita sudah tahu atau belum apa yang kita lakukan, apa yang akan kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, kita sudah paham belum dan itu akan menuju kemana apa yang kita lakukan itu. Nah, kalau kita tidak paham sebenarnya apa sih yang saya lakukan selama ini, biasanya kita akan menjadi orang-orang yang mudah galau, orang-orang yang mudah nggak paham dia maunya apa, akan melakukan apa dia nggak paham, ya, dia akan kebingungan, hanya akan melakukan hal-hal yang mungkin sebenarnya dia nggak perlu lakukan, cuma karena dia nggak paham apa yang harus dia lakukan, akhirnya dia melakukan itu. Akhirnya dia nggak paham mau kemana, apa yang dilakukan itu akan bertujuan kemana, itu tidak paham ya. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, apakah kita sudah bertanggung jawab atas diri kita sendiri? Nah, ketika kita belum menjadi orang yang bertanggung jawab, biasanya kita akan mudah mengeluh, kita akan mudah menyalahkan pihak lain. Nah, ketika kita sudah bisa bertanggung jawab, seharusnya kita tidak banyak mengeluh, seharusnya kita tidak menyalahkan pihak lain, kita bertanggung jawab penuh atas diri kita sendiri. Terus yang pertanyaan berikutnya, apakah kita masih bergantung kepada orang lain? Bergantung di sini maksudnya masih menggantungkan diri kepada orang lain ya. Kalau kita masih menggantungkan diri kepada orang lain, berarti kita belum sepenuhnya menjadi individu atau manusia yang merdeka karena kita masih bergantung kepada orang lain. Kalaupun kita masih bergantung, seyogyanya kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang memiliki kita. Ya,
yang menjadikan kita ada sehingga hanya kepadanya lah kita bergantung. Itu. Jadi ketika pertanyaan-pertanyaan tadi dijawabnya ada atau semuanya itu merasa kita belum menjadi seperti itu, berarti sebenarnya selama ini kita belum menjadi manusia yang merdeka. Ya, dan ini nggak harus Anda, saya pun mempertanyakan diri saya sendiri, apakah saya sudah menjadi manusia yang merdeka, gitu ya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi saya sebutkan itu. Ketika kita sudah menjadi manusia merdeka, seharusnya kita sudah paham jati diri kita sendiri, ya. Kita paham apa yang kita inginkan, apa tujuan kita, kita paham itu dan kita tahu. Jadinya tahu apa yang kita lakukan tuh kita tahu, ya. Dan kita tidak mudah goyah oleh omongan-omongan orang. Karena kita memiliki prinsip yang kuat, keteguhan hati yang kuat, ya. Karena kita merasa apa yang kita lakukan sudah benar gitu. Jadi kita tidak akan terpengaruh suara-suara di kanan kiri kita yang akan membuyarkan tujuan kita, yang akan membuat kita menjadi gamang, yang membuat kita menjadi ragu-ragu. Itu tidak akan terjadi karena kita sudah memiliki prinsip yang kuat, tahu apa yang kita inginkan dan tahu apa yang harus kita lakukan, tahu apa tujuan kita, tujuan hidup kita akan kemana, kita tahu. Jadinya kita tidak menjadi orang yang gamang, ya. Dan saat kita sudah bertanggung jawab atas diri kita sendiri, kita tidak akan mudah menyalahkan pihak lain dan kita juga tidak akan mudah mengeluh. Kita berani bertindak, berani untuk bertanggung jawab, berani mengambil sikap, berani untuk mengambil konsekuensi dari sikap yang kita ambil tadi. Jadi kita tidak menyalah-nyalahkan orang, menyalah-nyalahkan pihak lain, apalagi mengeluhkan diri sendiri, gitu ya. Artinya kalau kita sering mengeluh, kita masih menyalahkan pihak lain, sebenarnya kita masih belum bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Dalam artian berarti kita sebenarnya belum merdeka. Kita masih bergantung kepada orang, kita masih menyalahkan pihak-pihak lain atas diri kita sendiri. Jadi bagaimana menjadi orang yang merdeka itu, kita akan menjadi orang yang memiliki prinsip, yang memahami jati diri, yang akan tahu visi hidup kita sendiri, dan kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, ketika kita sudah menjadi manusia yang merdeka, kita akan menjadi manusia yang memerdekakan orang lain juga. Biasanya orang yang tidak merdeka, mereka akan menjajah orang lain, ya. Berarti orang yang tidak merdeka ini adalah orang yang terjajahkan, dan dia akan berpotensi untuk menjajah orang lain, entah itu pasangannya, entah itu anaknya, entah itu karyawannya, dan lain sebagainya. Dia akan menjadi penjajah. Orang yang tidak merdeka berarti dia akan menjadi penjajah di suatu tempat di mana dia bisa menjadi orang yang merasa dirinya kuat gitu. Orang yang merdeka, dia merasa dia bisa memerdekakan orang lain sehingga dia tidak perlu menjadi penjajah. Dan ketika kita masih merasa belum merdeka, masih merasa terjajah, misalnya terjajah oleh pasangan kita, terjajah oleh orang tua kita, terjajah oleh bos kita, gitu ya, terjajah oleh guru kita dan lain sebagainya, kita akan menjadi penjajah kepada orang lainnya. Misalnya kita menjadi penjajah, kita merasa terjajah oleh suami kita akan menjadi penjajah untuk anak-anak kita. Kita bisa melihat itu di lingkungan nyata kita ya. Misalnya ada seorang suami yang dia tidak merdeka, dia akan merasa terjajah oleh bosnya, oleh orang tuanya, oleh orang lain, ya, oleh teman-temannya, oleh rekan bisnisnya dan sebagainya. Nah, pria ini yang merasa terjajah dan tidak merdeka ini, dia akan menjadi penjajah di dalam rumah misalnya gitu ya. Dia akan menjajah istrinya, dia akan menjajah anak-anaknya, yaitu mengekang, ya, mengatur, mendominasi, mengontrol, dan mungkin juga memarahi apabila anak dan istrinya tidak sesuai dengan kemauannya. Nah, ini ciri-ciri orang yang belum merdeka. Jadi dia karena dia belum merdeka, dia merasa terjajah, dia
akan menjadi penjajah di lingkungan yang berbeda atau kepada orang yang berbeda. Nah, ini akan menjadi lingkaran setan yang tidak akan pernah putus, ya. Orang yang terjajah akan menjadi penjajah orang lain, dan orang yang terjajah ini akan begitu juga seterusnya. Anak yang lahir di dalam keluarga yang tidak merdeka, alias keluarga yang penuh jajah menjajah ini, ya, dia akan menjadi penjajah juga akhirnya di tempat lain, entah di sekolahannya, entah di keluarganya kelak ketika dia sudah berkeluarga, ya. Dia akan menjadi penjajah di sana. Di dalam rumahnya dulu dia terjajah, ketika dia memiliki rumah baru, dia akan menjadi penjajah. Dan itu akan menjadi lingkaran setan apabila tidak diputus, ya. Maka saya membuat video ini barangkali bisa mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sebenarnya kita sudah menjadi orang yang merdeka atau belum sih? Karena ketika kita belum menjadi orang yang merdeka, kita berpotensi untuk menjadi penjajah kepada orang lain. Karena kita merasa terjajah oleh orang lain, suatu saat kita akan menjadi penjajah untuk orang lain. Seperti yang saya contohkan tadi, yaitu dalam sebuah lingkungan terkecil kita, yaitu keluarga. Nah, agar kita menjadi orang yang tidak menjajah orang lain, yaitu menjajah baik itu pasangan kita, menjajah anak-anak kita, ya, menjajah rekan kerja kita, teman-teman kita, ya kita harus menjadi orang yang merdeka dulu. Karena orang yang merdeka, dia akan memerdekakan orang lain. Dia tidak akan mengekang pasangannya, dia tidak akan memarahi pasangannya, anak-anaknya, ya. Dia tidak akan ikut campur, terlalu intervensi kepada anak dan orang-orang lainnya, gitu, ya. Ketika kita menjadi orang merdeka, kita akan menjadi orang yang memerdekakan orang lain, gitu. Jadi kuncinya ada pada diri kita. Kita sudah menjadi manusia yang merdeka atau belum? Terus misalnya ada pertanyaan begini, kan saya tidak bisa menjadi orang yang merdeka karena saya hanya seorang istri misalnya. Saya dikuasai oleh sebuah ikatan, yaitu ikatan pernikahan yang di situ ada suami atau pasangan kita yang menjadi pemimpinnya. Nah, dia akan dengan sukarela mengatur alias menjajah kita. Misalnya ada yang bertanya seperti itu. Dan saya yakin banyak sekali keluarga-keluarga yang merasakan seperti ini, gitu. Nah, disinilah kita tidak, kembali lagi yang ke pertanyaan tadi, kita sudah bertanggung jawab atas diri kita atau belum? Kalau kita sudah bertanggung jawab atas diri kita, menjadi manusia yang merdeka, kita tidak akan menyalahkan siapapun, termasuk pasangan kita. Ketika kita menjadi orang yang merdeka, berprinsip kita tidak menjadi penjajah bagi orang lain dan memerdekakan orang lain akan melihat kita menjadi orang yang merdeka, mereka pun akan memerdekakan kita. Kenapa kita merasa terjajah atau terkekang oleh orang lain? Karena sebenarnya kita sendiri yang memperbolehkan kita dijajah oleh mereka. Ketika kita bertanggung jawab atas diri kita, memerdekakan diri kita, ya, seperti dulu bangsa kita memerdekakan diri dari penjajah dengan semangat 45, gitu, ya. Kita pun seperti itu. Orang lain akan melihat bahwa kita sudah tidak mau dijajah, kita tidak mau dikekang oleh peraturan orang yang mau menjajah kita. Ketika kita mau merdeka, orang yang akan menjajah kita, dia akan tidak berani lagi untuk menjajah, dia akan memerdekakan kita. Jadi kuncinya ada di dalam diri kita, siapapun itu, pasangan kita, orang tua kita, bos kita, dan sebagainya, kuncinya ada di dalam diri kita. Bagaimana kita menjadi orang yang merdeka, tidak terjajah oleh orang lain, maka orang lain pun yang semula kita anggap sebagai penjajah, mereka akan memerdekakan kita. Ya, ketika kita mau memerdekakan diri kita, kita menjadi manusia yang merdeka, kita pun akan memerdekakan orang lain. Misalnya contoh pasangan suami istri tadi. Ketika istri sudah menyatakan dirinya merdeka, dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, suami biasanya akan mengikuti, dia akan memerdekakan istrinya, tidak lagi menjajah istrinya. Jadi ikatan suami istri ini bukan ikatan penjajahan, ya, tapi ikatan kemerdekaan sebenarnya. Jadi saling memerdekakan, saling menumbuhkan, saling memberdayakan. Disinilah ikatan cinta yang memerdekakan ini yang sesungguhnya, ya. Jadi pernikahan bukan saling menjadi penjajah atau menjajah satu pihak ke pihak lain, bukan.
tapi justru bagaimana pernikahan ini menjadi sebuah pernikahan yang memerdekakan. Ini salah satu contoh saja ya di dalam dunia rumah tangga gitu. Nah, kita bisa lihat contoh tadi ya, dan kita bisa merenungkan kita sebenarnya sudah menjadi manusia yang merdeka atau belum, atau kita sebenarnya masih merasa terjajah oleh orang lain, atau bahkan kita sebenarnya masih menjadi penjajah buat orang lain. Nah, menjadi manusia merdeka ini tentunya PR buat kita semua ya, termasuk saya sendiri, karena dengan kita menjadi manusia yang merdeka ini, kita tidak lagi tergantung kepada orang lain, bergantungnya hanya pada Allah saja, dan tidak selimur ya, tidak mudah goyah, tidak mudah ini dengan pengaruh orang lain ya, seperti pohon dia jejek gitu ya, tidak mudah terhempas ke sana kemari ya, meskipun anginnya besar, kita akan tetap jejak karena kita tahu prinsip kita tahu jati diri kita, dan kita tahu mau kemana kita akan menuju. Begitu, mudah-mudahan di bulan kemerdekaan ini kita bisa merenungi diri kita, apakah kita sudah menjadi manusia yang merdeka atau belum, dan kita berusaha untuk terus berlatih menjadi manusia yang merdeka, karena dengan kita menjadi manusia yang merdeka, barulah kita akan menjadi manusia yang bisa memerdekakan orang lain. Selama kita belum menjadi manusia merdeka, maka kita masih punya potensi untuk menjadi penjajah atau menjadi orang yang terjajah. Begitu. Demikian dulu apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.